Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para santri Ikhya online, para teman-teman semua, mari kita mengaji kitab Al-Munqidh minadh Dhalal dan Ihya Ulumuddin seperti biasa pada malam Jumat. Malam ini kita akan membaca kitab Al-Munqidh pada halaman 124, kemudian Ihya pada halaman 1009. Sebaiknya teman-teman kalau ikut ngaji, kalau sempurnanya adalah sambil menyimak teksnya ya. Tapi kalau tidak sempat ya nggak apa-apa, mendengarkan saja. Tapi sempurnanya adalah sambil menyimak teksnya sehingga dapat berkah dari kitabnya Imam Ghazali. Mari kita mulai dengan menghadiahkan Al-Fatihah ila ruhi nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa ila arwahil ali wal ashabi asma'in wa tabi'ina wa tabi'in tabi'ina ila yaumiddin wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i was sholihin, khususan ila ruhi sultanil awliya' Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi Sayyidi Ta'ifa Al-Junaid Al-Baghdadi wa ila ruhi Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali wa ruhi Syekh Al-Akbar Muhyiddin bin Arabi wa ila ruhi awliya'illahi ta'ala ashabi turuqil mu'tabarah wa awliya'illahi ta'ala fi ardi Jawa qaddasallahu asrarahum wa nawwara darayahum wa dalam barakatihim wa nafa'ana bi ulumihim wa ila ruhi al-muallifin wal musannifin, khususan ila ruhi Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrahum wa nawwara darayahum wa dalam barakatihim wa nafa'ana bi ulumihim wa ila arwahi ulama'ina muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa ulama al-muassisi al-jam'iyyatul islamiyatul ukhra wa ila arwahi ulama'ina wa masyayikhina wa masyayikh-masyayikhina wa ila arwahi muassisi baladina Indonesia ghafarallahu dzunubahum wa satara aibahum wa ya'la darajatihim wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa asatidatina wa asdiqaina syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa a'in. Al-Munqidh minadh Dhalal halaman 124. Paragraf kedua dari bawah ya. Faqaddarallahu subhanahu wa ta'ala an harraka da'iyata sultanil waqti min nafsihi la bitahrikin min kharijin fa amara amra ilzamin bin nuhudhi ila Naisabura litadaruki hadhil fatrati. Faqaddara, maka mentakdirkan, menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala an harraka, untuk menggerakkan Allah, da'iyata sultanil waqti, pendorong berupa kekuasaan waktu ya. Min nafsi, dari dirinya waktu ini, la bitahrikin, bukan dari gerak atau penggerakan gerak, min kharisin, dari luar. Fa'amara, maka memerintahkan Allah ya, bisa juga dirujukkan kepada Allah atau juga bisa dirujukkan kepada Sultanul Waqt ya. Amro ilzamin, dengan perintah yang kuat sekali, yang mengharuskan, bin nuhudi, untuk gumregah, untuk bangkit ya. Kata nuhud itu sama dengan Nahdlatul Ulama, masdarnya kata kerja nahdo, yanhadu, itu bisa nahdotun, bisa nahdun, bisa nuhudun ya. Nahdotun itu bisa berupa masdar aslinya sendiri atau masdar lil marrah ya.
bin nuhudi untuk bangkit ila Naisabur ke kota atau menuju ila Naisabur kepada kota Naisabur, yaitu ibu kota provinsi Khurasan ya, di mana Imam Ghazali dilahirkan. Jadi Al-Ghazali itu lahir di sebuah desa kecil namanya Tus ya. Tus itu di provinsi Khurasan. Nah, kota besar di Khurasan itu namanya Naisabur ya. Inilah kota di mana pusat keilmuan Islam itu berada di daerah timur ya. Karena Naisabur itu letaknya di sebelah timur ibu kota kedaulatan Baghdad ya. Di Baghdad itu sebelah timur ya, ke arah Afghanistan ya. Itulah terletak kota Naisabur ini, dan di sana ada madrasah nizamiyah, madrasah yang didirikan oleh Nizamul Mulk ya, yaitu Perdana Menteri pada masa Kesultanan Saljuk ya. Jadi dinasti Abbasiyah itu dalam perkembangannya pada abad ke-9 dan 10 Masehi itu jatuh ke wangsa atau keluarga Saljuk ya, dari Turki. Nah, salah satu Perdana Menteri pada era Saljuk yang terkenal namanya Nizamul Mulk, dan ini dikenal sebagai Perdana Menteri yang dekat dengan Al-Ghazali dan berjasa untuk mendirikan beberapa madrasah ya, madrasah yang kemudian dikenal dengan madrasah nizamiyah karena berasal dari kata Nizamul Mulk, pendiri madrasah ini ya, maka disebut dengan madrasah nizamiyah. Jadi tradisi menamai lembaga pendidikan dengan pendirinya itu sudah dari dulu ya. Meskipun kalau di Indonesia kurang lazim ya. Kalau di Arab di zaman keemasan Islam dulu itu orang namanya dipakai sebagai nama untuk lembaga yang dia dirikan ya. Sebagaimana misalnya perguruan tinggi di Amerika Serikat itu beberapa dinamai berdasarkan nama pendirinya. Salah satu yang terkenal adalah ya Harvard University, itu disebut Harvard karena pendirinya namanya John Harvard ya, dan perguruan tingginya dinamai dengan Harvard University ya. Dan banyak ya. Nah, madrasah nizamiyah itu madrasah yang didirikan oleh Perdana Menteri Nizamul Mulk ya. Nah, Nizamul Mulk ini berjasa untuk mengembangkan madhab fikih di dalam tradisi Sunni ya. Jadi misalnya madrasah nizamiyah di daerah Naisabur ini, itu yang diajarkan di sana adalah madhab Hanafi. Karena di daerah Khurasan itu yang paling banyak ketika zaman Al-Ghazali hidup itu adalah madhab Hanafi. Tetapi madrasah nizamiyah yang di Baghdad ya, di mana Al-Ghazali nanti belakangan akan mengajar, atau sebelumnya, bahkan sebelum beliau ini uzlah dan kemudian mengarang kitab Ihya ini, yaitu di kota Baghdad. Nah, madrasah nizamiyah yang di Baghdad itu madhab fikih yang diajarkan di sana madhab Syafi'i. Jadi madrasah nizamiyah ini mengajarkan fikih dengan madhab yang beda-beda sesuai dengan madhab yang dominan di situ. Jadi dulu itu kawasan-kawasan Islam yang berada di bawah kekuasaan Daulah Islamiyah itu madhabnya beda-beda ya. Di sebuah daerah ada yang madhabnya Hanafi, ada yang madhabnya Syafi'i, ada yang madhabnya Maliki, terutama di daerah Ifriqiya itu kalau sekarang Tunis ya, daerah Afrika bagian utara, Mesir ke arah barat ya, itu semua adalah disebut dengan Al-Maghrib. Nah, daerah situ itu daerah yang dominan madhabnya adalah madhab Maliki. Karena itu qadhi-qadhi yang diangkat oleh para raja-raja ketika itu di daerah itu sesuai dengan madhab yang berkembang atau yang dominan di situ. Karena itu dulu khilafah Islamiyah itu atau kerajaan Islam pada zaman dulu di dalam satu negara itu fikihnya macam-macam. Jadi tidak ada semacam kalau sekarang kan ada
kitab undang-undang hukum pidana KUHP gitu yang seragam untuk seluruh negara. Di zaman itu yang terjadi bukan begitu. Yang terjadi ketika itu adalah seperti yang kalau sekarang istilahnya itu legal pluralism ya. Jadi ada pluralisme hukum dalam sebuah negara. Jadi dalam sebuah negara ada banyak hukum yang berbeda-beda yang dianut oleh masyarakat di situ. Karena memang mazhab yang diikuti oleh penduduk itu beda-beda. Nah, madrasah nizamiyah yang di Nisabur ini itu di sana diajarkan mazhab Hanafi. Meskipun fikih-fikih yang lain bukan berarti tidak diajarkan, tetapi jabatan profesor yang paling prestisius di sekolah itu dijabat oleh profesor yang mengajarkan mazhab Hanafi karena di situ yang dominan adalah mazhab Hanafi. Litadaruki hadil fatrati untuk untuk menyelamatkan keadaan vakum ini ya. Jadi kemarin kan diterangkan Al-Ghazali menjelaskan bahwa terjadi semacam kekacauan ideologis atau kekacauan ajaran di masyarakat ketika itu karena banyak orang yang terpukau dengan teori-teori, ajaran dan buku-buku yang dikarang oleh para filosof ya, yang sebagian itu bertentangan dengan akidah Islam ya, tidak semua tapi sebagian. Nah sementara dari kalangan Islam sendiri tidak ada ulama yang bisa menjawab ya atau bisa menyangkal pendapat-pendapat para filosof ini yang kelihatannya keren sekali tapi bertentangan dengan akidah Islam. Nggak ada itu. Jadi yang ada adalah orang-orang yang tidak belajar filsafat dan sok-sok berani menghadapi para filosof. Akhirnya pembelaan mereka kepada Islam justru menimbulkan efek negatif, bumerang, membuat Islam jadi buruk citranya gitu. Nah melihat keadaan yang seperti ini namanya fatrah ya. Fatrah itu adalah situasi vakum. Ini vakum, tidak ada otoritas ya. Kayak sekarang ini. Ini kan sekarang namanya disebut sebagai era the death of expertise ya. Matinya kepakaran karena semua orang bisa berpendapat sekarang ini, nggak peduli alim atau tidak alim. Nah sekarang ini namanya fatrah juga. Nah situasi fatrah itulah yang dialami di era itu. Nah Imam Ghazali merasa dia punya tanggung jawab moral. Akhirnya dia turun gunung dari uzlahnya ini. Nah tapi keputusan untuk turun gunung ini bukan karena paksaan politik atau tekanan sosial ya, tetapi ini adalah sesuatu yang datang dari diri sendiri. Artinya keputusan Al-Ghazali untuk turun gunung itu bukan karena dipaksa oleh otoritas politik, pemerintah misalnya, kamu harus ngajar lagi, kamu kalau enggak akan dihukum, enggak begitu. Jadi memang Al-Ghazali sadar situasinya adalah situasi fatrah. Nah ini kalau nggak ada orang yang turun gunung untuk menyelamatkan keadaan, masyarakat bisa bingung ini. Jadi Al-Ghazali turun gunung karena motivasi, dorongan yang dari dalam ya. Min nafsihi ya. Da'iyatu sultanil waqti min nafsihi, bukan la bitahrikin minal kharis, bukan karena motivasi dari luar itu. Artinya apa? Artinya ini keputusan yang genuine, otentik, tidak karena sesuatu yang eksternal gitu ya. Karena itu tuntutan ini tuntutan untuk turun gunung ini tuntutan yang amru ilzamin ya. Seperti perintah yang wajib harus dituruti, nggak bisa ditolak itu. Wabalagho dan mencapai al-ilzamu, keharusan untuk turun gunung ini haddan batas, karena yang ada yantahi haddan ini, batas ini, yantahi sampai batas ini, lau asrartu, jika ngotot aku alal khilafi untuk menolak, untuk membangkang sampai ila haddil wahsyati, kepada batas kegalauan.
Ini kalau saya menolak tuntutan untuk turun gunung, dorongan untuk turun gunung ini, untuk menyelamatkan masyarakat dari situasi fatrah ini, kalau saya tidak mau mengikuti kata hati saya bisa gelisah, saya bisa menderita. Itu namanya haddul wahsyah ya. Fakhatara, maka muncullah, muncul di dalam hati, itu maksudnya khatara, terbetik pikiran, li bagiku anna sababar rukhsati, sesungguhnya sebab untuk mengambil keringanan, yaitu keringanan tidak bergaul dengan masyarakat, kemudian uzlah, menyepi, mengisolasi diri, itu namanya rukhsah ya. Jadi alasan untuk rukhsah sekarang qad dhaufa, telah lemah ya, lemah sebab rukhsah ini. Karena keadaan menuntut orang untuk turun gunung, jadi nggak ada alasan kamu untuk asyik masyuk menikmati meditasi, uzlah, nyepi sendiri, tidak mau ikut mengatasi keadaan. Jadi kalau keadaan normal itu rukhsah, kamu boleh ya uzlah dan segala macam. Tapi kalau keadaannya urgen dan darurat ya, fatrah, ada situasi vakum, orang yang punya ilmu, ini pelajaran penting sekali ini. Orang yang diberikan anugerah oleh Allah berupa ilmu, ya, itu kalau situasi yang menuntut orang untuk medar ilmunya, mengeluarkan ilmunya, ya, dia harus turun gunung, tidak boleh egois, kemudian saya mau sendirian saja khalwat ya, mutolaah, baca buku sendiri lebih nikmat, nggak mau ikut-ikutan terlibat di dalam kontroversi sosial misalnya. Kalau situasinya normal nggak masalah, tapi kalau situasinya sedang nggak normal ya, situasinya adalah fatrah, maka orang seperti ini wajib turun karena rukhsah sudah nggak ada ya. Jadi rukhsah itu kan seperti ya, kalau situasi sedang musafir kamu boleh rukhsah atau mengambil keringanan sholat di qashar atau di jamak. Tapi kalau situasinya sedang tidak musafir, ya kembali ke situasi normal, kamu harus sholat biasa. Falayam bagi, maka tidak seyogianya an yakuna, ada ba'ithuka, dorongan bagimu. Ya, ini ka di sini kembalinya kepada Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali seperti berbicara dengan dirinya sendiri ini ya. Ini seperti kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan soliloquy, artinya apa? Bercakap-cakap dengan diri sendiri, itu soliloquy ya. Apa kalau bahasa Jawanya itu ya apa, seperti mudoroso apa ya, mengeluarkan perasaan, tetapi itu tidak kepada orang lain tapi kepada diri sendiri ya. Ini Al-Ghazali sedang melakukan soliloquy ini. Nah, ini dorongan kamu ala mulazamatil uzlati, untuk melakukan uzlah. Al-kasala, khobarnya yakuna, al-kasala adalah karena malas. Jangan sampai, ini ada loh, orang yang memutuskan uzlah, khalwat, mengisolasi diri, mengkarantina diri, tidak mau terlibat dalam masyarakat, dalam kehidupan pasar ya, kemudian memutuskan jadi manusia kamar. Ya, itu ada orang yang seperti itu, memutuskan menjadi manusia kamar karena malas saja, karena kepingin santai-santai aja hidupnya, nggak mau terlibat dalam kehidupan ramai. Ada orang yang uzlah itu bukan karena dorongan yang otentik, tapi karena malas. Nah, jangan sampai begitu. Wal istirahata, dan istirahat dari kesibukan sosial. Wa talaba izzatin nafsi, dan mencari harga diri. Orang itu kan kalau uzlah tidak bergaul dengan masyarakat itu kan kelihatan kayak angker gitu kan, wah disegani gitu, karena nggak sering kumpul sama orang. Kalau orang sering kumpul sama orang ya, sering komentar di Facebook misalnya, itu kan kayak harganya turun gitu loh, inflasi. Tapi kalau dia nggak pernah muncul cuma sekali-kali saja, itu kan kayak izzatun nafas, harganya mahal itu kan. Nah, jangan sampai begitu. Tujuan kamu uzlah itu jangan untuk menaikkan
tarif kamu, maksudnya tarif sosial, ya. supaya kelihatan angker gitu ya, segani orang, harga sosialnya naik. Bukan, kalau tujuan kamu uzlah dan khalwat seperti itu sudah namanya hawa nafsu. Itu sudah menghapuskan seluruh keutamaan uzlah dan khalwat ya. Nah, ini Al-Ghazali mewanti-wanti dirinya, jangan sampai kamu uzlah itu dorongan kamu itu. Dorongannya adalah al-kasal, malas, wal istiraha, maunya enak-enakan, izzatun nafas ya. Wasaunaha, dan memproteksi atau menjaga an-nafas an adzal khalqi, dari disakiti orang-orang, supaya kamu tidak dibully, tidak apa. Jadi keputusan untuk uzlah itu karena menghindari bully atau apa ya. Walima turakhisu li nafsika bi usri muqasatil khalqi ya. Walima, dan kenapa turakhisu, memberikan rukhsah, memberikan keringanan engkau li nafsika, kepada diri kamu, bi usri muqasatil khalqi, dengan alasan susahnya untuk bergaul dengan orang ramai, khalayak ramai. Kenapa kamu memberikan rukhsah, artinya memberikan excuse ya, alasan bagi kamu untuk uzlah, dengan alasan wah kumpul masyarakat itu susah ya, orang itu macam-macam ya, ngomong begini salah, begitu salah, jadi udahlah, lebih baik kita uzlah saja. Nah, kalau alasan uzlah itu karena itu, dan kenapa kamu beralasan seperti itu, padahal wallahu ta'ala, sementara Allah ta'ala yaqulu, berfirman Allah ya, Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ya. Apakah menyangka an-nasu, orang-orang, an yutraku, untuk dibiarkan mereka ini, an yaqulu, karena mereka mengatakan amanna, kami sudah beriman, wahum, sementara orang manusia ini la yuftanuna, tidak dicoba, nggak diberikan fitnah. Emangnya orang beriman itu gratisan? Begitu kamu mengatakan saya beriman, langsung terus enak-enakan, tidak ada cobaan, tidak ada tantangan. Beriman itu ada resikonya. Emangnya orang kalau beriman, berpendapat, atau punya posisi tertentu di dalam sebuah masalah ya, itu tidak gratisan. Karena kalau gratisan ya enak aja ya. Orang itu kan ketika mengambil satu sikap, otomatis dia harus menanggung harganya. Ada yang pro, ada yang kontra. Begitulah hukum Allah untuk manusia ya. Dengan berkeputusan menjadi orang muslim, beriman ya, itu ya ada harga yang harus dibayar. Dengan berpendapat A, B, atau C ya, itu ada harganya. Jadi orang mengambil posisi sikap itu tidak akan dibiarkan oleh Allah tanpa diberikan cobaan. Karena justru dengan begitu nilai rohani kamu menjadi meningkat itu. Itulah hukum Allah ya. Nggak ada sesuatu yang gratis ketika sampean itu punya sikap ya. Kalau sampean tidak mau diganggu orang ya tidak bersikap sama sekali. Tapi tidak bersikap sama sekali itu namanya pengecut ya. Itu bukan sikap yang benar juga itu. Justru fitnah itu membuat orang menjadi matang secara rohani. Yang ngomong begini enak, kalau jenengan jalani sendiri, wah beratnya minta ampun itu. Walaqad fatanna, dan sungguh telah memfitnah aku Allah, maksudnya alladzina, orang-orang min qablim, sebelum mereka orang-orang yang mukmin pada zaman Kanjeng Nabi. Dulu orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad juga mengalami hal yang sama ya. Artinya apa? Ya kalau orang uzlah itu tujuannya adalah karena menghindari fitnah atau cobaan karena komentar orang segala macam, itu bukan alasan yang tepat ya. Uzlah atau
khalwat harus punya alasan yang lebih mendalam daripada itu. Ya. Karena kalau itu berarti apa ya? Jenengan kepingin mendapatkan kenikmatan, istirahat. Ya. Jadi uzlah atau khalwat itu bukan karena jenengan kepingin menikmati hidup yang nyaman, tidak terganggu oleh komentar orang ini itu. Ya karena Allah. Ya. Karena Allah, karena sesuatu yang memang mendasar, sesuatu yang esensial ya. Tapi kalau khalwat tujuannya adalah karena takut kepada tekanan publik misalnya, itu ya tidak jelek sih ya, karena khalwat yang seperti itu gunanya juga. Jenengan khalwat karena ingin menghindari kesulitan berkomunikasi dengan masyarakat, bergaul dengan masyarakat, itu ya enggak apa-apa ya. Tapi itu bukan khalwat yang nilainya 100 ya, itu khalwat yang masih minus itu kualitasnya. Khalwat yang beneran ya niatnya ya karena Allah ya. Adapun dari situ kemudian muncul efek-efek yang lain, terhindar dari gangguan masyarakat atau macam-macam, itu bonus, tapi bukan menjadi niat utama itu. Wa yaqulu, dan berfirman Allah Azza wa Jalla li rasuli, kepada utusannya Allah ya, yaitu Kanjeng Nabi, wa huwa, sementara Kanjeng Nabi ini a'azzu khalqi, adalah makhluk paling mulianya Allah itu. Apa firman Allah? Walaqad kudzibat rusulun min qablika. Ini apa ya, wasiat atau nasihat Allah kepada Kanjeng Nabi dalam keadaan sulit sekali. Karena orang yang sedang memperjuangkan gagasan, memperjuangkan nilai ya, dan melawan nilai-nilai yang dominan di masyarakat, itu beratnya Masya Allah ya. Dan pada satu titik kadang-kadang orang merasa nyaris putus asa, nyaris seperti nggak ada gunanya, karena dia sendirian berhadapan dengan seluruh masyarakat. Dia dibully, dinista, dicerca, difitnah ya. Yang paling berat itu difitnah, itu macam-macam fitnahnya. Itu begitulah yang terjadi pada semua orang yang memperjuangkan suatu nilai dan gagasan. Nah, Kanjeng Nabi pernah mengalami situasi sedown-downnya. Nah, pada saat seperti itulah biasanya wahyu turun memberikan semacam konsolasi atau pelipur lara ya. Wahai Muhammad, kalau kamu merasa sedih karena orang-orang melawan kamu, tidak mau percaya kepada nilai yang kamu perjuangkan, jangan khawatir. Walaqad kudzibat, dan sungguh telah dianggap bohong ya, rusulun, para utusan-utusan min qablika, sebelum kamu. Fasabaru, maka mereka bersikap sabar, para rasul ini, alama kudzibu, terhadap ini masdariyah ya, ala takdzibihim iyyahum. Jadi ini masdariyah, artinya yang bisa ditakwil bersama fiil yang terletak sesudahnya dengan masdar, namanya masdariyah. Ala makudzibu, atas keadaan mereka dianggap bohong ini. Mereka sabar walaupun dianggap bohong, artinya nggak dipercayai ya. Wa udzu, dan disakiti para utusan-utusan Allah ini, hatta atahum, sehingga datanglah hum, kepada mereka, nasruna, pertolonganku. Ini orang yang memperjuangkan gagasan atau nilai atau kebenaran ya, itu biasanya ya begitu. Hukum Allah itu adalah orang ini, karena kalau berjuang itu kamu punya gagasan terus diperjuangkan langsung berhasil, ya apa nikmatnya ya. Ya nggak ada kayak gitu, apalagi kalau nilai yang kamu bawa itu nilai yang kontra terhadap nilai yang berkembang di masyarakat, udah pasti kamu akan dimusuhi.
Nah, tinggal sikap orang itu saja. Kalau dia persisten, sabar, tidak mundur, ya, biasanya kemudian nanti ada cahaya di ujung lorong, ya. Ada light at the end of tunnel, ada harapan maksudnya, ya. Hatta atahum nasruna, sehingga datang pertolongan Allah, pelan-pelan berubah. Keadaan yang semula memusuhi orang itu tiba-tiba kemudian berubah pelan-pelan. Dan disinilah kalau sudah terjadi perubahan sedikit demi sedikit, itu biasanya nanti akan menjadi langkah-langkah awal menuju kepada perubahan yang lebih besar lagi. Begitulah saya sebut hukum sejarah. Itu hukum besi sejarah. Setiap orang membawa ide baru, ajaran baru, nilai-nilai baru, kebenaran ya, kebenaran lama tapi bentuknya baru, ya. Karena kan kebenaran itu nggak ada lama, nggak ada yang baru. Kebenaran ya kebenaran, dari dulu sampai sekarang sama. Itu pasti begini hukum yang harus dialami. Datang, dimusuhi, kalau dia mundur ya udah selesai. Kalau dia jalan terus, pelan-pelan akan tembus itu. Hatta atahum nasruna. Jadi Muhammad, kamu tidak usah khawatir gitu ya. Wala mubaddila li kalimatillah. Tidak ada seorang yang bisa mengubah terhadap ini kalimatullah. Ini adalah keputusan Allah. Inilah hukum sejarah. Tidak ada yang bisa mengubah hukum seperti ini. Selalu akan terjadi seperti ini dari dulu sampai sekarang. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan sungguh telah datang kepada engkau wahai Nabi Muhammad min naba'il mursalina, ini min zaidah ya, kisah-kisah mengenai para rasul-rasul sebelum kamu. Jadi nggak usah khawatir. Juga wa yaqulu, dan berfirman Allah Azza wa Jalla, bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, ila qawlihi innama tunziru man ittaba'adz dzikra. Innama tunziru, sesungguhnya memberikan peringatan engkau wahai Muhammad man, kepada orang-orang ittaba'a, yang mau mengikuti az-dzikra, kepada peringatan. Jadi tugas kamu itu ya memberikan peringatan, menyebarkan kebenaran. Orang-orang yang siap menerima kebenaran akan mau mengikuti. Kalau ya sudah nggak mau, ya memang begitu, nggak usah dirawes, ya nggak usah digubris itu ya. Nah ini jadi artinya apa? Ini bagian yang kita baca barusan ini menunjukkan bahwa Imam Ghazali itu ketika memutuskan turun gunung, meninggalkan khalwatnya, ngajar kembali, itu tidak mudah. Karena orang yang sudah menikmati kehidupan khalwat itu kan menikmati kehidupan yang luar biasa lezat ya. Kelezatan spiritual, kelezatan karena terhindar dari bully atau serangan-serangan dari masyarakat sekitar. Nikmat lah, nyaman. Orang yang khalwat itu nyaman sekali. Nah, meninggalkan kenyamanan ini, kemudian terjun turun gunung untuk mengajar kembali, untuk menyelamatkan tadi itu tadarukul fatrah, untuk menyelamatkan keadaan vakum, itu tidak mudah ya. Sehingga sampai Al-Ghazali harus mengingatkan dirinya dengan sejumlah ayat yang dulu turun kepada Kanjeng Nabi pada saat mengalami kira-kira keadaan yang sama meskipun levelnya lebih tinggi ya. Nah itu intinya ya, orang yang turun gunung itu memang nggak mudah ya. Begitu orang sudah memutuskan turun gunung, artinya menceburkan diri ke dalam keramaian masyarakat, mau mengubah sejarah ya, itu memang ya maju mundur. Ini gimana ini? Sementara Al-Ghazali sudah tidak punya sokongan politik seperti dia nikmati pada era sebelumnya ya, sebelum uzlah itu. Ini gimana kalau saya terjun kemudian berjuang lagi, nggak ada sokongan harta, nggak ada sokongan politik, apakah saya berhasil atau tidak ya? Inilah sumber keraguan Al-Ghazali, dan keraguan seperti ini itu dipunyai oleh semua orang yang
melakukan perjuangan apapun ya. Nah, tapi sebelum itu fasyawartu, maka sebelum memutuskan yes turun gunung, fasyawartu, maka bermusyawarah aku fidzalika mengenai hal ini semua jamaatan kepada segolongan orang-orang min arbabil qulubi, yaitu berupa orang-orang yang memiliki hati yang bersih ya, wal musyahadati, dan punya kesaksian atau penglihatan mengenai alam-alam gaib. Artinya orang-orang yang sudah musyahadah, sudah disingkapkan hijabnya oleh Allah, para wali lah. Artinya Al-Ghazali sebelum turun gunung ini konsultasi dulu dengan para orang-orang ahli hikmah ya. Fattafaku, maka sepakat semua para arbabul qulub ini alal isyarati, untuk memberikan isyarat, bitarkil uzlati, untuk meninggalkan uzlah, wal khuruji, dan keluar minaz zawiyati, dari zawiyah, dari tempat uzlah ya, dari kapel kalau istilah orang Kristen ya. Bukan hanya situ, wadhafa, dan bertambah atau bergabung atau bertambah ila dzalika, kepada tadi musyawarah dengan para arbabul qulub, manamatun, mimpi-mimpi minas solihina, dari orang-orang soleh, katsiratun, yang banyak, mutawatiratun, yang berulang-ulang. Jadi sejumlah orang soleh bermimpi bahwa ya Al-Ghazali, kamu harus turun gunung lagi. Tasyhadu, yang menyaksikan manamat ini, bi anna hadzal harakata, sesungguhnya gerakan ini, gerakan turun gunung ini ya, mabda'u khairin, adalah sumber atau awal mula dari kebaikan, warustin, dan petunjuk. Qaddara, yang sudah mentakdirkan kepada khairin tadi dan rustin, Allah Ta'ala, ala ra'si hadil mi'ati, di permulaan 100 ini, yaitu permulaan abad ke-5 Hijriah, abad ke-5 ya, tahun 500-an ya. Al-Ghazali itu, ini al-mi'ah maksudnya adalah al-mi'ah as-sadisah. Al-Ghazali itu wafat tahun 505. Jadi kejadian ini itu terjadi memang betul-betul 5 tahun sebelum beliau wafat. Jadi keputusan Al-Ghazali memutuskan untuk turun gunung meninggalkan uzlah itu 5 tahun sebelum wafat. Jadi artinya permulaan tahun 500-an. Jadi ya jangan-jangan, nah ini kira-kira gitu tafsirannya Al-Ghazali. Inilah isyarat sesuatu yang baik di awal abad ke-6, yaitu tahun 500 sekian, 501 ya, tiba-tiba saya didorong untuk meninggalkan uzlah ini untuk menghadapi situasi vakum ya. Waqad wa'ada, dan sungguh telah menjanjikan Allah subhanahu bi ihya'i dinihi, untuk menghidupkan agamanya Allah, ala ra'si kulli mi'atin, pada setiap permulaan 100 tahun, sesuai dengan sabda kanjeng Nabi ya, innallaha la yab'atsu ala ra'si kulli mi'atin man yujaddidu laha amroha, atau man yujaddidu laha dinaha. Jadi kanjeng Nabi itu pernah mensabdakan atau mengeluarkan statement yang mirip semacam prediksi tentang sesuatu yang akan kejadian di masa depan ya. Pokoknya Allah itu setiap awal 100 tahun Hijriah maksudnya ya, bukan Masehi, Hijriah, itu mengutus orang yang menjadi seorang mujaddid, seorang yang memperbaharui agama. Karena setiap 100 tahun itu agama seperti ya kayak mobil dipakai sekian waktu perlu mengalami tune up. Nah, setiap awal 100 tahun Allah ini mengutus seseorang yang bertugas untuk, tanda kutip ya, mencune up agama Islam supaya dibersihin olinya, diganti olinya, dibersihin saringan
anginnya diganti macam-macam lah, pokoknya onderdil yang sudah ngelokor dan seterusnya. Nah itulah namanya mujaddid itu. Nah setiap awal 100 tahun itu Allah mengutus seorang mujaddid ini. Nah, kita nggak tahu mujaddid yang abad sekarang abad ke-15 ya. Ini siapa kita nggak tahu juga. Tapi selalu Allah mengutus orang yang seperti itu. Jadi mengutus orang yang kemudian membuat Islam ini hidup kembali, ya, hidup kembali. Nah, Al-Ghazali itu disebut di dalam sejarah Islam sebagai Al-Mujaddidul Mi'ah Al-Khamisah, ya. Jadi mujaddid abad ke-5, ya, abad ke-5 Hijriah, ya. Fastahkama, maka menjadi kuat ar-raja'u, harapan, maksudnya harapan untuk ya ini memperbaharui agama ini. Wa ghalaba, dan menjadi kuat, menjadi menang husnudzanni, sangkaan yang baik, bisa babi hadhi syahadati, karena adanya kesaksian-kesaksian dari para wali-wali yang dimintai pendapat dari Al-Ghazali tadi itu. Wa yassara, dan memudahkan Allah al-harakata, pindah bergerak ila Naisabur, kepada kota Naisabur, lil qiyami, untuk menjalani, ya, melakukan bihadzal muhimmi, dengan sesuatu yang penting ini, fi dzulqa'dati, pada bulan Dzulqa'dah, jadi setelah lebaran, sanata tis'in wa tis'ina wa arba'imi'atin, pada tahun 499, ya. Jadi ini caranya ya, kalau jenengan menyebutkan tahun di dalam bahasa Arab, itu bahasa Arab itu kan memang sistem penulisannya kan dari kanan ke kiri, mengikuti sistem dalam bahasa-bahasa Semitik, ya, bahasa-bahasa Semitik seperti bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Syriak atau Suryani, bahasa Ugaritik, bahasa yang lain-lain dalam lingkungan bahasa-bahasa Semitik ini. Bahasa-bahasa Semitik, ya, termasuk bahasa Arab, itu kan sistemnya ditulis dari kanan ke kiri, beda dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, ya, atau tulisan Latin, itu kan tulisan yang dari kiri ke kanan. Nah, kalau Arab dari kanan ke kiri, kecuali angka. Nah, kalau angka itu tetap dari kanan ke kiri. Karena itu ketika menyebut angka itu, ya, tahun 499 itu nyebutnya bukan sanata arba'imiatin wa tis'ina wa tis'in, enggak. Tapi buat sanata tis'in wa tis'ina wa arba'imiatin, tahun 990 400. Itu kalau dibaca dari kanan ke kiri sesuai dengan bacaan Arab. Tapi karena sistem penulisan angka dalam bahasa Arab itu tidak seperti dalam penulisan huruf, ya, yaitu dia harus dari kanan ke kiri. Karena itu cara mengucapkan angka dalam bahasa Arab, misalnya 499 itu cara menulisnya adalah tahun itu dari kanan ke kiri 499, bukan dari kiri ke kanan, ya. Dari kiri ke kanan bacanya, bukan dari kanan ke kiri, ya. Karena kalau jenengan baca sesuai dengan urutan dalam bahasa Arab, maka jadinya adalah tahun 990 400, jadi aneh, ya kan? Nah, itulah sistem penulisan angka dalam bahasa Arab. Jadi angka ditulis dalam bahasa Arab bukan dari kanan ke kiri seperti tulisan Arab, tapi dari kiri ke kanan. Wa kana, dan ada al-khuruj, keluar min Baghdad, dari kota Baghdad, ya, fi Dzulqa'dati, pada bulan Dzulqa'dah, sanata tsamanin wa tsamanina, ya. Jadi keluar dari Baghdad, yaitu mulai Al-Ghazali itu uzlah itu pada tahun 480
ya. Wa balaghat dan mencapai muddatul uzlati, masa uzlahnya Al-Ghazali itu 11 sanatan, 11 tahun. 11 tahun Al-Ghazali itu uzlah ya. 11 tahun sampai ini ya, sampai 5 tahun menjelang wafat ini ya. Ini kan beliau mengatakan begini, ini kan ya ini pada saat nulis Al-Munqidh ini. Jadi 11 tahun uzlahnya itu. Setelah 11 tahun uzlah, kemudian turun gunung, pergi ke kota Nisabur untuk ngajar kembali di Madrasah Nizamiyah. Ya. Bukan ke kota Baghdad. Ya. Jadi Al-Ghazali tidak mau. Sebetulnya beliau itu diminta oleh raja ketika itu untuk balik ngajar ke kota Baghdad. Tapi beliau menolak. Beliau lebih memilih untuk ngajar di kota Nisabur. Gitu. Wahadhi, dan ini harokatun adalah gerak qaddaro yang mentakdirkan, memastikan hak kepada harokah Allah Ta'ala. Ini memang sudah dikehendaki oleh Allah ini. Wahiyya min ajaibi takdiratihi, dan gerakan ini adalah min ajaibi takdiratihi, termasuk keajaiban takdirnya Allah. Allati lam yakun, yang tidak ada laha bagi takdir ini inkidahun tercetus, ketercetusan, itu inkidahun. Kata inkidah dari kata qadhun, artinya adalah mencetuskan api itu loh. Dulu sebelum zaman ada korek ya, sebelum ada korek, orang tuh kalau bikin api itu kan batu digosok-gosok gitu kan. Nah, begitu meloncat apinya, itu namanya pada saat keluar api itu namanya inkidah. Jadi ide yang muncul di pikiran itu diserupakan dengan api yang meloncat dari batu yang digosok-gosok itu. Tes itu. Nah, itulah ide itu. Makanya orang yang punya ide dalam bahasa Arab itu biasa mengungkapkan itu dengan istilah inqadaha ya. Sesuatu tercetus di dalam pikiran saya. Ya, cetus itu sebenarnya itu. Cetus itu dalam bahasa Melayu itu kan arti awalnya adalah itu. Orang bikin api dengan cara digosok-gosok batu itu. Itulah inkidah ya. Inkidahun, ketercetusan fil qalbi, di dalam hatiku atau pikiranku, fi muddatil uzlati, pada masa uzlah. Pada masa uzlah Al-Ghazali itu nggak pernah kepikiran akan turun gunung lagi. Gak bakalan. Begitu beliau sudah memutuskan untuk meninggalkan kota Baghdad, beliau itu niatnya sebetulnya itu goodbye, selamat tinggal dunia. Saya ingin menjadi seorang seorang pengembara atau seorang yang uzlah selama-lamanya ya. Menjadi seorang pertapa. Saya akan menjadi pertapa selamanya, tidak akan balik lagi ke masyarakat ya. Jadi meninggalkan Baghdad for good, artinya selamanya. Tapi ternyata Allah menghendaki yang lain. Kama lam yakun, sebagaimana tidak ada al-khuruju, keluar min Baghdad, dari kota Baghdad, wan nuzu'u, dan menyingkirkan diri atau menjauhkan diri antil kal ahwali, dari seluruh keadaan-keadaan itu, artinya keadaan di Baghdad, ngajar, terlibat di dalam politik, macam-macam lah ya. Mimma, termasuk sesuatu yakturu yang terbetik, ma ini imkanuhu, yakturu yang terbetik, terpikirkan, imkanuhu, kemungkinannya, ma ini aslan sama sekali, bil bali, di dalam pikiran. Sebagaimana Al-Ghazali ketika memutuskan pindah dari kota kelahirannya di Tus, kemudian dari Nisabur, kemudian ke Baghdad ya, ngajar di kota Baghdad, di pusat ibu kota, menjadi orang yang terhormat. Ketika itu juga nggak pernah terpikir pada suatu titik dalam kehidupannya beliau akan meninggalkan semua kemewahan dunia itu menjadi seorang pertapa. Itu juga nggak pernah terpikir. Artinya apa?
ya seringkali hidup itu penuh tikungan-tikungan ya kan, yang kita nggak pernah merencanakan sebelumnya. Itulah yang dialami oleh Al-Ghazali. Beliau nggak pernah berpikir akan jadi pertapa. Setelah bertapa juga nggak akan pernah berpikir kembali ke dunia, kembali turun gunung. Jadi ini tikungan-tikungan yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Dan ya akhirnya wallahu ta'ala muqallibul qulubi wal ahwal. Ini prinsip yang harus kita pegang dalam hidup ya. Wallahu Allah Ta'ala adalah muqallibul qulubi, zat yang membolak-balikkan hati manusia, wal ahwal dan keadaan. Allah lah yang maha memberikan tikungan dalam hidup manusia. Allah adalah yang maha memberikan tikungan. Jadi ya apa pelajaran dari sini ya? Kita boleh merencanakan macam-macam, tapi jangan sok yakin dengan rencana kita. Karena kadang-kadang di tengah jalan ada tikungan. Ya alhamdulillah. Wa qalbul mu'mini, dan hatinya seorang mukmin itu baina isba'aini, di antara dua jari, min asabi'ir rahmani, dari jari-jarinya Allah. Jadi Allah itu ya, tapi ini kita nggak boleh membayangkan Allah punya jari. Ini ungkapan metaforis ya. Jadi kayak hati manusia itu seperti di antara jari-jari Allah. Artinya ya kalau ini ungkapan yang pas dengan situasi, dengan era digital sekarang ini. Jadi hati manusia atau pikiran manusia itu di bawah jari-jari Allah. Artinya klak-klik. Mungkin pada zaman dulu orang susah membayangkan bagaimana hati manusia itu di antara dua jari-jari Allah itu. Ini baru jelas di era digital sekarang. Orang pegang HP kan dua-dua jari kan? Baina isba'aini, di antara dua jari. Jadi ini ungkapan adalah ungkapan ini ungkapan dalam hadis ini. Kanjeng Nabi itu menggunakan ungkapan ini. Qalbul mu'mini baina isba'aini min asabi'ir rahman. Hati manusia itu di antara dua jari-jarinya Allah. Tapi ungkapan ini baru ketahuan maknanya di era digital sekarang. Ini ungkapan yang mendahului zamannya, mendahului 14 abad sebelum zaman terjadinya ini. Visioner. Jadi kayak orang main PS itu. Jadi hatinya manusia itu di antara dua jari-jarinya Allah, diklak-klik. Ini terserah Allah mau mengarahkan hati manusia ke arah mana. Jadi tikungan-tikungan ini yang akan selalu terjadi pada hidup manusia. Ya, rencana itu tetap penting dalam hidup ya, tetapi setelah kita merencanakan, kita harus mencadangkan, mereserve ya, sikap sekian persen untuk mengantisipasi kalau terjadi tikungan yang tidak direncanakan, dan kita siap menghadapi itu, ya kan? Nah, itulah sikap seorang manusia rohani itu seperti itu. Manusia yang siap menghadapi the unpredictable, sesuatu yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Karena manusia jasmani, bukan manusia rohani, itu yang percaya kepada kalkulasi-kalkulasi rasional, kalkulasi-kalkulasi yang bersifat lahiriah, seolah-olah semua hal itu bisa dikontrol ya. Karena jasmani kan, karena kan sesuatu yang bersifat jasmani, yang bersifat fisik, itu kan bisa dihitung, dikalkulasi, oh ini ukurannya sekian, hitungannya sekian, oh pasti begini. Itu kalau jasmani. Tapi kalau manusia rohani, dia tidak begitu sikapnya. Oke, kita hitung berdasarkan kalkulasi jasmani, tapi karena manusia itu tidak semurni jasmani, tapi ada aspek rohaninya, ada kemungkinan ada hitungan-hitungan yang tidak masuk di dalam kalkulasi kita. Nah, itulah namanya qalbul mu'mini baina isba'aini min asabi'ir rahman. Sekian ngaji Al-Munqidh malam ini.
Semoga kita mendapatkan banyak manfaat dari bacaan ini. Amin. Wallahu a'lam bishawab.